Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhnih wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam perkumpulan yang insyaallah senantiasa dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga tidak kembali dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dihubungkan dengan sosok yang paling agung, yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana cahaya yang begitu terang yang senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya hingga kita semua insyaallah menjadi golongan-golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tadi kita telah mendengar bagaimana kita sebagai manusia perlu untuk memperbaiki diri dengan menjaga diri kita dari segala bentuk kezaliman. Kenapa? Karena sesungguhnya ini adalah sebuah puncak daripada rasa di mana kelak manusia akan merasakan daripada kesedihan dan kepedihan dalam hidupnya. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'udzu dzalimu yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari kiamat kelak akan ada sekelompok orang yang disebut sebagai orang-orang yang zalim. Bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka didatangkan dengan menggigit tangan-tangan mereka sebagai bentuk daripada rasa penyesalan hidup mereka. Apa penyesalan tersebut? Penyesalan mereka adalah di saat mereka tidak mengambil jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Disebutkan di dalam ayat yang berikutnya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Lihat bagaimana kelak mereka mengatakan sesungguhnya saat mereka di dunia mereka salah mengambil jalan. Apa jalannya? Saat mengambil persahabatan yang membuat mereka lalai akan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, karena itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan kepada guru-guru, diingatkan dengan kelompok perkumpulan yang membuat kita sadar bahwa kita ini hanya bagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah kita diberikan petunjuk mengenal sosok yang begitu agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang di luar sana merasa dirinya dekat dengan Rasul, sesungguhnya hakikatnya jauh dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh, tidak mengambil daripada sanad guru-guru, tidak mengambil dari jalan yang dibawa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, lalu dilanjutkan kepada para salafun saleh. Yang perlu kita sadari untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita memiliki perkumpulan, circle, persahabatan yang membuat kita lalai, yang membuat kita jauh dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang akan menjadi kelak sebagai bentuk penyesalan yang begitu besar. Kita ada di hari-hari yang mulia, sekarang sudah menuju daripada akhir tahun Hijriyah. Kita masuk lembaran yang baru. Apa yang akan kita catat? Apa yang akan kita isi? Setahun telah lewat dari diri kita. Siapa sahabat kita? Siapa teman kita yang membuat kita sadar? Siapa persahabatan yang ada dalam handphone kita? Kita memiliki persahabatan, grup di sana, grup di sini, memiliki followers yang begitu banyak, memiliki kenalan sana dan sini. Apakah mereka lah yang akan membuat kita sadar atau membuat kita jauh dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena sekarang para muslimin, muslimat, mereka merasa bangga dengan hal tersebut. Ternyata hal inilah yang membuat mereka lalai. Lalai dari jalannya siapa? Jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya alhamdulillah saat kita diperkenalkan, diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, datang ke majelis semacam ini, melihat para wajah-wajah yang begitu mulia, melihat bagaimana mereka-mereka yang membawakan sanad daripada jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang sanad
dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanad dari ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menitipkan daripada kata-kata yang keluar dari lisannya Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dari orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan jalannya. Maka alhamdulillah di saat kita diperdengarkan dan kita mendengar apa yang pernah didengar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisan mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan wasiat untuk siapa? Untuk umatnya. Biar kita apa? Biar kita tahu jalan kita ada di mana. Biar kita tahu kelak kita akan berkumpul dengan siapa. Jangan sampai saat kita di dunia bangga dengan kehidupan kita, merasa nyaman dengan perkumpulan kita, dengan sahabat kita, tahu-tahu nanti di akhirat kita dibangkitkan dengan siapa? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita sadari di dunia kita kumpulnya sama siapa, insya Allah di akhirat kita tahu nanti kumpul sama siapa. Dan kita berharap kumpulnya kita kelak dengan para salafun saleh, dengan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, dengan para ulama, dengan Syekhul Faqih al-Muqaddam, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana naungan tiada naungan yang lebih indah daripada naungan di mana bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Al-Faqih datang sini jina linastafid linastami' min Syekhina Al-Habib Jindan, Habib Ahmad dan juga para habaib dan masyayikh semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat afiat kepada guru-guru kita semuanya dan juga kita diberikan daripada petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.